Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin 2 tak dan mesin 4 tak yang sesuai dengan standar mesin spark ignition dan mesin compression ignition. Yang pertama, definisi dari spark ignition engineering. Mesin dengan sistem pembakaran spark ignition ini adalah jenis mesin yang pembakarannya dilakukan oleh percikan api yang dihasilkan oleh busi. Mesin spark ignition ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar dan bekerja berdasarkan siklus Otto. Dalam mesin spark ignition ini, campuran bahan bakar udara dimasukkan ke dalam ruang bakar dengan bantuan karburator atau injeksi. Campuran bahan bakar dan udara terkompresi tetapi memiliki rasio kompresi yang relatif lebih rendah. Kemudian, campuran bahan bakar yang sudah dikompresi tersebut dinyalakan oleh percikan bunga api yang dihasilkan oleh busi. Mesin dengan spark ignition ini menghasilkan lebih sedikit kebisingan dan getaran dan start awal yang cukup mudah. Umumnya, bobot pada mesin es ini relatif lebih ringkas dan memiliki biaya perawatan yang lebih sedikit. Jenis mesin ini sebagian besar digunakan oleh kendaraan komersial ringan seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang kedua, definisi tentang compression ignition engineering. Mesin dengan sistem pembakaran compression ignition adalah mesin di mana pembakaran bahan bakar dilakukan oleh panas dari udara yang terkompresi. Mesin compression ignition ini umumnya menggunakan bahan bakar berupa diesel dan bekerja berdasarkan siklus diesel. Dalam mesin compression ignition ini atau pengapian terkompresi, hanya udara yang akan masuk ke dalam silinder selama strok hisap. Mesin jenis ini memiliki rasio kompresi yang relatif lebih tinggi karena suhu pengapian pada bahan bakar diesel yang tinggi. Bahan bakar dinyalakan oleh panas yang berasal dari udara yang terkompresi karena rasio kompresi yang tinggi sehingga menghasilkan daya yang lebih besar. Pada mesin compression ignition ini, pembakaran bahan bakar yang terjadi tidak sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak senyawa hidrokarbon yang menyebabkan polusi udara. Masalah umum yang sering terjadi pada mesin compression ignition ini berupa kebisingan dan getaran yang tinggi, dan biaya perawatan pada mesin compression ignition ini relatif lebih besar dibandingkan dengan mesin spark ignition. Mesin dengan sistem pengapian kompresi sebagian besar digunakan pada kendaraan dengan kerja berat seperti truk, bus, kapal, dan kereta api. Nah, kita akan masuk ke mesin 2 tak. Di mesin 2 tak ini ada 2 langkah. Yang pertama isap dan kompresi, kemudian pembakaran dan buangan. Di sini ada lubang buang, saluran transfer, ini busi, saluran isap, bak engkol, ini piston yang akan berputar. Kemudian pada pembakaran dan buangan di sini di lubang buang yang businya sudah menghasilkan panas, saluran isap akan tertutup. Kemudian saluran transfer akan terbuka. Nah, pada langkah pertama, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Titik mati atas ke titik mati bawah. Saat bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya, yang ini. Semakin jauh piston meninggalkan titik mati atas ke titik mati bawah, ini akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas, yang ini meningkat. Ini yang pistonnya. Kemudian pada titik tertentu, piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Di sini dia akan tertutup. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya, piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pada saat piston melewati lubang pembuangan gas di dalam ruang bakar, keluar melalui lubang pembuangan. Ini dia gasnya. Yang merah keluar, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju ruang pembuangan.
dari ini. Kemudian yang kelima, piston terus menekan ruang bilas titik mati bawah sekaligus memompa gas di dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Yang selanjutnya pada langkah kedua, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saat bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, piston akan menghirup gas hasil pencampuran udara. Di sini hasil pencampuran udara, bahan bakar dan pelumas ke dalam ruang bilas. Di sini dia masuk ke sini, hasil pencampuran udara segala. Kemudian pencampuran dilakukan oleh injeksi atau karburator. Di bak engkol ada injeksi. Kemudian saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Di sini ruang bakar. Ini gas, udara, hasil pencampuran. Dia di sini kayak ini, transfer. Kemudian yang ketiga, piston akan terus mengkompresi gas dari ruang bakar sampai ke titik mati atas. Ini beberapa saat sebelum piston sampai ke titik mati atas, busi akan menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Ini busi yang menyala. Waktu menyala busi tidak terjadi saat piston sampai ke titik mati atas. Dia tidak menyala pada langkah isap dan kompresi, namun menyala pada saat pembakaran dan buangan, melainkan terjadi sebelumnya. Nah, ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran di dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dari sini bergerak turun ke sini, titik mati bawah. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi. Selanjutnya ada engineering, compression, ignition dengan siklus 2 langkah. Siklus 2 langkah untuk engineering, compression, ignition ini serupa dengan siklus 2 langkah engineering SI yang tadi. Ini. Bahan bakar yang ditambahkan ke udara yang dimasukkan, sehingga kompresi dilakukan hanya pada udara. Sebagai ganti dari busi, injektor bahan bakar dipasang di dalam silinder. Nah, dari ini tadi menghasilkan diagram ignition menghasilkan diagram untuk 2 stroke compression ignition engine. Di sini ada nozzle, ada connection rod, ada crankshaft, ada transport port, deflector, ada piston. Kemudian untuk mesin dengan 4 tak. Mesin 4 tak itu mesin yang melunasi 4 siklus mesin bakar dengan melakukan 2 putaran crank ini. Mesin ini berputar 2 kali atau 720 derajat untuk melakukan 4 siklus ini. Sehingga satu putaran crank yang ini di tengah-tengah ini 360 derajat untuk melakukan 2 siklus, di mana mesin ini kurang responsif dibandingkan mesin 2 tak, tetapi mesin ini lebih efisien. Mesin ini lebih ramah lingkungan karena mesin ini hanya meminum bensin saja dan tidak ada oli sampingnya. Mesin ini mengeluarkan tenaga relatif di putaran atau di RPM lebih rendah dibandingkan mesin 2 tak, dan tenaga yang dikeluarkan lebih rendah juga. Mesin ini menggunakan klep atau valve yang digerakkan oleh knock and as. Yang ini valve, ini knock and as. Yang di sini knock and as crankshaft. Ini piston pin, oli ring, piston ring, silinder. Yang ini silinder.
sehingga semua siklus harus dilakukan sehingga sempurna sih. Nah, ada 4 langkah yang terjadi yang kayak tadi yang kayak di gambar yang samping. Yang pertama ada langkah pengambilan, langkah compression, langkah daya, kemudian dibuang. Ini 2 katup tertutup, yang ini kemudian 2 katup terbuka. Pada pembuangan dan pada pengambilan itu 2 katup buang terbuka dan katup masuk terbuka juga. Ya, pada saat melakukan untuk menghasilkan tenaga dia 2 katupnya tertutup. Langkah pertama, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Nah, seperti yang di sini dijelaskan, ini terbuka sehingga masuk dari karburator. Proses udara atau gas sebelum masuk ke dalam ruang bakar dapat dilihat pada sistem pemasukan. Yang kedua, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Posisi katup masuk dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas di dalam ruang bakar terkompresi. Yang ini, dia tertutup. Setelah dari karburator, udara yang masuk di karburator ditutup. Setelah melewati busi ditutup. Kemudian pistonnya mulai berputar. Beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi titik mati atas, waktu penyalaan atau timing ignition terjadi pada mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan atau suntikan bahan bakar. Langkah ketiga, gas terbakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, mengakibatkan piston terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah. Yang ini, dia masih tertutup tapi sudah berputar dari 360 derajat dan menghasilkan tenaga. Yang keempat, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, mendorong sisa gas pembakaran menuju katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Dia sudah berputar, ini tertutup, ini keluar ke kanal pot. Nah, di sini ada diagram di diesel untuk motor 4 tak. Ada 2 siklus Otto dan yang merupakan siklus ideal untuk mesin torak dengan pengapian nyala bunga api. Pada mesin ini, pembakaran dengan sistem pengapian nyala ini campuran bahan bakar dan udara dibakar dengan menggunakan percikan bunga api dari busi. Nah, untuk siklus diesel terjadi 4 proses. Proses dari titik 1 ke titik 2 itu proses kompresi secara isentropik. Dari titik 1 ke titik 2 isentropik. Proses ini menggambarkan bahwa volume dalam sistem piston silinder mengecil sehingga tekanan dan temperaturnya meningkat, sehingga ini dia naik. Untuk diagramnya dia naik, dan pada proses titik 2 ke titik 3 yaitu proses penerimaan kalor secara proses penerimaan kalor ekspansi secara isobarik. Proses ini menggambarkan pembakaran bahan bakar udara di dalam piston. Bahan bakar diesel diinjeksi ke ruang bakar sehingga pembakaran terjadi karena tekanan dan temperatur udara titik 2 sangat tinggi. Nah, seimbang yang sesuai dengan siklus kedua, siklus ketiga dari compression ke daya. Makanya untuk diagramnya dia seimbang. Yang ketiga, proses dari titik 3 ke titik 4 yaitu proses ekspansi secara isentropik. Proses ini menggambarkan ekspansi yang dihasilkan dari pembakaran sebelumnya. Tekanan dan temperatur yang tinggi dengan hasil pembakaran yang memaksa sistem ekspansi.
sehingga dia menurun. Pada temperaturnya menurun. Tidak sama seperti pada proses yang pertama, yang kompresi. Yang keempat, proses dari titik 4 ke titik 1, proses pembuangan secara isokorik. Proses ini menggambarkan pembuangan gas hasil pembakaran. Hasil pembakaran bahan bakar yang biasanya karbon dioksida dan air yang dibuang keluar sistem, sehingga menghasilkan diagram seperti ini. Untuk perbedaan dari motor 2 tak dan motor 4 tak, yang pertama dalam satu siklus, di mesin 2 tak ini dalam satu siklus pembakaran hanya membutuhkan satu putaran mesin, yang ini. Satu putaran mesin. Memakai membrane sebagai ganti valve. Yang di sini membrane. Ini. Sebagai gantinya ini. Tidak menggunakan noken. Noken di atas ini. Memiliki kompresi primer dan sekunder. Sekunder yang ini primer. Lebih responsif karena cuma menggunakan satu piston yang bergerak, dan menggunakan oli samping tercampur dengan bensin untuk volume kerak asnya. Dia menggunakan oli dan bensin. Untuk mesin 4 tak di sini dalam satu siklus pembakar membutuhkan 2 putaran mesin. Yang ini menggunakan valve yang ada di sini, menggunakan noken hanya memiliki kompresi, kurang responsif karena semua mesin harus bekerja dengan sempurna. Di sini hanya menggunakan oli dan tidak tercampur oleh bensin untuk volume kerak asnya. Ini perbedaan dari mesin 2 tak dan mesin 4 tak yang dapat dilihat secara jelas di gambar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.